Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Video Bab 1361 sampai bab 1365. Trik berpura-pura mati ini adalah keahlian khusus Sun Dafeng. Belum lagi Ye Chong dan Huang Kewei, bahkan teman terdekat Sun Dafeng pun tidak tahu. Pada saat kritis ini, Sun Dafeng menggunakan kartu trufnya dan berhasil berpura-pura mati. Dia tidak hanya menipu Tuan Sue Fu, tetapi dia juga menipu Ye Chong dan Huang Kewei. Sue Fu mengira Sun Dafeng sudah mati, lalu menyerang Ye Chong dan Huang Kewei. Namun, untungnya, Ye Chong kemudian membunuh Tuan Sue Fu sampai mati. Belakangan, setelah mendengar percakapan antara Ye Chong dan Huang Kewei, Sun Dafeng tahu bahwa mereka tidak berniat menyakitinya. Namun, karena dia sekarang berpura-pura mati, dia bisa terus berpura-pura. Karena dia tidak tahu bahaya apa yang akan dia hadapi di masa depan, dia hanya menunggu sampai Huang Kewei keluar dengan tongkat Zen, lalu dia mengambilnya. Kemudian, Ye Chong dan Huang Kewei saling bunuh, dan kemudian, keduanya memasuki lorong. Ye Chong mengubur dirinya hidup-hidup di sebuah ruangan batu, dan Sun Dafeng melihatnya dari kejauhan. Meskipun Sun Dafeng menganggapnya aneh, dia juga sangat berhati-hati, jadi dia tidak pernah bergerak. Sampai sekarang, ketika dia akhirnya keluar dari lorong, Sun Dafeng muncul. Tampar, Ye Chong menamparkan dirinya lagi. Saat Sun Dafeng berbicara dengan penuh semangat, dia terkejut oleh Ye Chong dan tercengang. Kenapa kamu gila? Huang Kewei juga tertegun. Ye Chong, ada apa denganmu? Ye Chong memukul dirinya sendiri setelah menamparnya tangan. Dia menyadari bahwa Sun Dafeng masih ada, dan kemudian dia yakin itu bukan ilusi. Ye Chong menyentuh hidungnya. Ah, ada nyamuk. Ada nyamuk. Sun Dafeng melihat es dan salju di sekitarnya. Saya pikir ada yang salah, gila. Kemudian, Sun Dafeng mengulurkan tangannya dan berkata kepada Huang Kewei, serahkan tongkat Zen, saya bisa selamatkan kalian berdua, jangan mati. Huang Kewei mendengus, setelah sekian lama, kamu masih ingin mencuri misiku. Berhenti bicara omong kosong, Sun Dafeng berkata dengan tidak sabar, cepat dan serahkan. Huang Kewei adalah marah, dia berkata dengan bersemangat, HMPH, untungnya, aku masih sedih untukmu untuk sementara waktu. Kamu adalah anjing yang tidak bisa mengubah kotoranmu. Sun Dafeng mendengus dingin, hehe, serahkan tongkat Zen, saya benar untuk mengampuni Anda sangat baik. Huang Kewei menggelengkan kepalanya dan berkata, kami telah bekerja sangat keras untuk mendapatkan ini, tentu saja, Anda juga membantu ketika berhadapan dengan Tuan Sue Fu. Jika Anda mau, saya bisa berbagi bagian dari hadiah bersamamu, kamu. Sun Dafeng menyipitkan matanya. Aku berkata, aku menginginkan semuanya, jika kamu tidak memberikannya hari ini, aku akan membunuhmu, Huang Kewei. Berkata, Sun Dafeng, jangan melangkah terlalu jauh. Sun Dafeng mencibir, jangan berpikir bahwa kami memiliki perasaan apapun karena kami telah berurusan dengan Tuan Sue Fu bersama. Saya beritahu Anda, dibandingkan dengan staf Zen, hidup Anda tidak berharga. Huang Kewei mengerutkan kening dan melihatnya diam-diam. Ye Chong, meskipun Ye Chong tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dia juga sangat gugup di dalam. Karena keduanya telah menghabiskan banyak daya sekarang. Di masa kejayaannya, mereka mungkin bisa melawan Sun Dafeng. Tapi sekarang, menghadapi masa kejayaan Sun Dafeng, keduanya yang lelah tidak boleh menjadi lawan. Namun, dilihat dari penampilan Huang Kewei, dia tidak akan berkompromi. Dia mendengus, tidak, Sun Dafeng berkata, oke, jika ini masalahnya, maka kalian semua akan mati. Setelah berbicara, Sun Dafeng bergerak dan bergegas menuju ke arah Huang Kewei. Dalam sekejap mata, Sun Dafeng sudah dekat dengan Huang Kewei, lalu menamparkan Huang Kewei dengan telapak tangannya. Huang Kewei telah lama waspada terhadap Sun Dafeng, dan tiba-tiba melompat dari tanah, mengumpulkan kekuatannya, dan mengulurkan tangannya untuk melawan. Bang, telapak keduanya bertabrakan,
Sun Dafeng sedikit membeku, sementara Huang Kewei didorong mundur 5 langkah. Pada saat yang sama, Ye Chong muncul di belakang Sun Dafeng. Dia meninju bagian belakang kepala Sun Dafeng. Namun, reaksi Sun Dafeng sangat cepat sekarang. Dia menoleh sedikit dan menghindari pukulan Ye Chong. Kemudian, Sun Dafeng berbalik dengan cepat dan mengangkat kakinya. Menendang perut bagian bawah Ye Chong. Ye Chong hanya punya waktu untuk mengulurkan tangannya untuk melawan. Boom, terdengar suara teredam. Ye Chong ditendang oleh Sun Dafeng, meninggalkan jejak panjang di atas salju. Sun Dafeng mencibir, tampaknya kalian berdua menghabiskan banyak waktu di dalam gua barusan. Bahkan jika kalian berdua bergandengan tangan, kalian bukan lawanku. Kalian harus dengan patuh menyerahkan tongkat Zen kalian, dan aku bisa mengampuni kalian dari kematian. Huang Kewei berteriak, "Bah, ide bagus." Sun Dafeng mencibir, lalu bergerak ke arah Huang Kewei lagi. Kali ini, Sun Dafeng mempercepat, dan sebelum Huang Kewei sempat bereaksi, dia meninju Huang Kewei. Pukulannya juga merupakan pukulan yang mematikan. Jika mengenai, Huang Kewei pasti akan mati. Namun, Huang Kewei berdiri tak bergerak, seolah-olah dia benar-benar tidak bereaksi sama sekali. Kemudian, Sun Dafeng meninju tubuh Huang Kewei. Detik berikutnya, dia menemukan bahwa pukulannya langsung menembus tubuh Huang Kewei. Ternyata Huang Kewei di depannya hanyalah hantu. Pada saat yang sama, Huang Kewei yang asli ada di belakang Sun Dafeng. Saya melihat bahwa Huang Kewei memusatkan semua kekuatannya di telapak tangannya, dan kemudian menamparnya dengan telapak tangan yang tiba-tiba. Sun Dafeng sudah merasakan sesuatu yang aneh di belakangnya. Dia mencibir, "Beraninya kamu menjualnya di depanku." Saat dia berbicara, Sun Dafeng berteriak, dan tubuhnya tiba-tiba membengkak. Detik berikutnya, Huang Ke hanya menamparkan punggung Sun Dafeng. Sun Dafeng mengambil telapak tangan Huang Kewei dengan tiba-tiba, tanpa menggerakkan satu otot pun. Tapi Huang Ke hanya menamparkan punggung Sun Dafeng, yang membuat lengannya yang gemetar mati rasa. Setelah itu, Sun Dafeng berbalik, menamparkan bahu Huang Kewei, dan menerbangkan Huang Kewei lagi. Tubuh Huang Kewei terbang terbalik sejauh lebih dari 10 meter sebelum berhenti. Dia memuntahkan seteguk darah, yang tumpah di salju di depannya. Permukaan salju seputih salju diwarnai dengan darah merah cerah, tapi anehnya indah. Pada saat yang sama, Ye Chong menyerang lagi dengan pedang tulang ikan di tangannya. Dengan kilatan cahaya dingin, pedang tulang ikan menebas ke arah Sun Dafeng. Sun Dafeng tidak peduli sama sekali, dan menoleh sedikit ke samping, berusaha menghindari serangan pedang tulang ikan itu. Pada saat ini, pedang tulang ikan tiba-tiba melonjak 1 inci. Awalnya, Sun Dafeng menghindari jangkauan serangan pedang tulang ikan, tetapi setelah pedang tulang ikan tiba-tiba menjadi lebih panjang, ia mampu melukai Sun Dafeng lagi. Sun Dafeng mencibir, sudah bersiap di dalam hatinya, menggerakkan tubuhnya lagi, dan malah berbalik ke arah Ye Chong. Nyatanya, langkah Ye Chong tidak terduga. Jika Sun Dafeng belum pernah melihat pedang tulang ikan, dia tidak akan tahu kekuatan pedang tulang ikan. Langkah Ye Chong mungkin berhasil. Namun, Sun Dafeng telah melihat bahwa Ye Chong menggunakan pedang tulang ikan untuk menghadapi Tuan Suevo. Dia tahu bahwa pedang ini bisa diubah panjangnya sesuka hati, jadi dia sudah mempersiapkan hatinya. Oleh karena itu, langkah Ye Chong sama sekali tidak membuat takut Sun Dafeng. Sebaliknya, Sun Dafeng, yang sudah dekat dengan Ye Chong, tiba-tiba menamparkan Ye Chong dengan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangan ini sangat besar, jelas merupakan gerakan yang mematikan. Ye Chong mengerutkan kening. Mengetahui betapa kuatnya Sun Dafeng, dia tidak berani mengabaikannya. Dengan pikiran, ruang ungu segera terbentuk dalam jarak 3 meter di sekelilingnya. Ye Chong mengaktifkan Dragon God Domain dan mengepung Sun Dafeng di dalamnya. Sun Dafeng tiba-tiba merasa kecepatan dan kekuatannya melambat. Namun, meski begitu, telapak tangannya masih mengenai Ye Chong dengan kuat. Adapun Ye Chong, dia dikirim terbang langsung dan menabrak pohon di belakangnya sebelum dia berhenti dan jatuh lemas ke tanah.
Salju di pohon meledak dan semuanya jatuh, mengenai tubuh Ye Chong, hampir mengubur Ye Chong hidup-hidup. Kekuatan Sun Dafeng ini sangat kuat, jika bukan karena penyangga domain Dewa Naga, Ye Chong pasti sudah terbunuh sekarang. Namun, setelah Ye Chong menggunakan ruang Dewa Naga, kekuatan fisiknya habis, dan dia dipukul lagi oleh Sun Dafeng, sekarang dia bahkan tidak bisa memanjat. Mata Sun Dafeng menjadi dingin, dia tidak menyangka bahwa Ye Chong akan memiliki tangan kedua. Dia semakin merasa bahwa Ye Chong tidak bisa tinggal. Nak, matilah aku. Dengan mengatakan itu, Sun Dafeng berjalan menuju Ye Chong selangkah demi selangkah. Saat ini, Huang Kewe datang, menyeka darah dari mulutnya, dan berdiri di depan Ye Chong. Huang Kewe menghela nafas, dan berkata, Sun Dafeng, bukankah kamu hanya menginginkan tongkat Zen ini? Aku akan memberikannya padamu. Pergilah. Dengan mengatakan itu, Huang Kewe melemparkan ransel itu ke Sun Dafeng. Sun Dafeng mengambil tas punggungnya, membukanya dan melihat bahwa itu adalah setengah dari tongkat Zen. Sun Dafeng tertawa, menatap Huang Kewe dan berkata, bukankah kamu masih harus memberikannya kepadaku? Huang Kewe berkata, kamu bisa pergi. Haha, pergi. Kenapa pergi? Sun Dafeng tertawa. Huang Kewe mengerutkan kening. Kenapa? Kamu ingin bertobat? Jadi bagaimana jika aku bertobat? Apa yang bisa kamu lakukan? Sun Dafeng mencibir, tapi jangan khawatir. Aku menepati janjiku dan aku tidak akan membunuhmu. Sementara berbicara, cahaya cabul tiba-tiba muncul di mata Sun Dafeng. Kamu sangat cantik, bagaimana mungkin aku rela membunuhmu? Sun Dafeng berkata, meskipun aku bilang aku tidak akan membunuhmu, aku bisa melakukan beberapa hal lain denganmu. Jangan khawatir, aku akan membuatmu sangat cantik, nyaman. Ye Chong memarahi, tak tahu malu. Sun Dafeng mendengus dingin, kamu bajingan, aku merusak pemandangan, jadi aku akan membunuhmu dulu. Kata Sun Dafeng, dan berjalan menuju Ye Chong. Huang Kewe berhenti di depan Ye Chong. Sun Dafeng berkata dengan dingin, minggir. Huang Kewe tidak bergerak sedikitpun. Oke, karena kamu sangat rela mati, maka aku akan mengabulkanmu. Kata Sun Dafeng. Segera setelah itu, Sun Dafeng akan menyerang Huang Kewe. Pada saat ini, Ye Chong berkata dengan dingin, berhenti. Sun Dafeng, apakah kamu ingin mati bersama? Hehe, konyol. Kamu ingin mati bersamaku, apakah kamu layak? Sun Dafeng tertawa, lihat, apa ini? Ye Chong mengangkat bola naga di tangannya. Meskipun Sun Dafeng tidak tahu manik apa itu, dia telah melihat kekuatannya. Manik itu menghantam batu seperti bom meledak, tetapi melihat manik ini pada saat ini, tatapan serakah muncul lagi di mata Sun Dafeng. Dia tahu bahwa manik ini juga merupakan harta yang baik, termasuk pedang panjang atau pendek di tubuh Ye Chong, yang juga merupakan hal yang baik. Sun Dafeng mencibir, oh, apa? Kamu ingin menggunakan manik ini untuk menukar nyawa kalian berdua? Ye Chong terdiam, dan berkata pada dirinya sendiri, mengapa Sun Dafeng ini begitu tak tahu malu? Tanpa diduga, Sun Dafeng melanjutkan berkata, hahaha, tidak sesederhana itu, jangan berpikir bahwa manik ini dapat mengubah hidup kalian berdua. Kecuali kamu memberiku pedang itu lagi, mungkin aku bisa memikirkannya. Ye Chong tidak tahan lagi, dan berkata, Sun Dafeng, jangan malu, kan? Siapa bilang mereka akan memberimu manik ini? Mulut Sun Dafeng berputar dengan marah, apa maksudmu? Ye Chong berkata, selama aku berikan manik ini, jika kamu jatuh dengan keras di tanah, itu akan meledak, dan jika meledak di sini, apakah kamu tahu apa konsekuensinya? Sebenarnya, Sun Dafeng tahu betul itu tanpa Ye Chong melanjutkan. Jika meledak di sini, itu akan menyebabkan longsoran lagi. Saat itu, mereka bertiga akan dikubur hidup-hidup di sini. Itu benar-benar menjadi akhir yang sama. Sun Dafeng memandang Ye Chong dengan dingin. Nak, aku tidak percaya. Jika kamu tidak percaya padaku, coba saja, aku tidak peduli jika kita mati bersama. Kata Ye Chong. Pada saat ini, Huang Kewe juga menambahkan hiasan dan berkata, Ye Chong, lempar saja ke tanah, hari ini kita akan mati bersama.
Sun Dafeng berpikir sejenak, tetapi akhirnya ditakuti oleh Ye Chong. Sial, kalian berdua psikopat, kalian mati jika kalian mau, jangan bawa aku bersamamu. Sun Dafeng berbalik dan pergi setelah mengatakan itu. Ye Chong dan Huang Kewe lega melihat Sun Dafeng pergi. Meskipun staf Zen dibawa pergi oleh Sun Dafeng, keduanya selamat. Ye Chong bangkit, duduk di tanah, meminum 2 pil, dan kemudian mendapatkan kembali kekuatannya. Di sisi lain, Huang Kewe mencengkeram bahunya. Dia baru saja dipukuli habis-habisan oleh Sun Dafeng, bersandar di pohon di sebelah Ye Chong, terengah-engah. Aku sangat kesal, harta yang akhirnya kudapatkan, Sun Dafeng merebutnya, aku benar-benar tidak berdamai. Kata Huang Kewe, matanya merah karena marah. Ye Chong tersenyum pahit dan berkata, Kakak Huang, apakah kamu tidak tahu bagaimana menangis? Mengapa kamu tidak bisa menangis ketika kamu benar-benar menggunakan air matamu? Huang Kewe mendengus, menggosok matanya, dan berkata, kapan ini? Apakah kamu masih bercanda? Aku hanya belum berdamai. Ye Chong tersenyum. Jangan khawatir, aku punya solusinya. Harta karun ini, dia tidak bisa membawanya ke Mao Guo. Huang Kewe bertanya dengan heran berkata, apa yang bisa kamu lakukan? Pada saat kami berdua mendapatkan kembali kekuatan kami dan dapat melawan Sun Dafeng. Sun Dafeng mungkin sudah kembali ke istana Fenxiang. Ye Chong tersenyum. Saya punya alasan sendiri. Ternyata sebelumnya, Ye Chong diam-diam memasukkan jimat giok ke dalam tas punggung Huang Kewe. Sekarang, melalui jimat giok lainnya, dia dapat menemukan tas punggung tersebut, yaitu lokasi Sun Dafeng. Sekarang, Sun Dafeng telah mendapatkan tongkat Zen. Dia telah memenangkan tugas Huang Kewe. Langkah selanjutnya adalah kembali ke istana Fenxiang. Huang Kewe pernah memberitahu Ye Chong bahwa Sun Dafeng paling suka menikmatinya. Jadi dia keluar untuk melaksanakannya. Tugasnya selalu mengambil pesawat khusus istana Fenxiang. Jadi Ye Chong memikirkan cara. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor, halo. Apakah itu Natasha? Di sisi lain telepon, suara seorang gadis terdengar, siapa kamu? Dia berada di negara Mao, dan dia ingin melarikan diri dengan pesawat khusus. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Di mana benda sialan ini? Tanya Natasha. Ye Chong berkata, aku akan memberitahumu nanti. Lokasi persisnya, sekarang aku hanya tahu dia akan pergi dengan pesawat. Kamu hanya harus siap, Ye. Chong menutup telepon. Huang Kewe bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa ini? Ye Chong berkata sambil tersenyum, salah satu musuhku. Jika dia tahu aku di Mao, dia pasti ingin membunuhku. Saat ini, ibu kota Mao kota yang hebat, Morik, di pusat paling bergengsi di Morik, Hongyard. Orang-orang yang tinggal di sini semuanya adalah tokoh terkenal dan dihormati di negara bagian Mao. Melihat sekeliling, semuanya adalah villa dan rumah bangsawan. Di antara mereka, ada rumah bangsawan yang sangat mencolok dan megah milik keluarga Browning. Keluarga Browning adalah salah satu keluarga terbesar di Mao. Mereka juga merupakan produsen senjata paling terkenal di dunia. Bisnis keluarga Browning tersebar di seluruh dunia, dan lingkup pengaruhnya sangat besar. Saat ini, di sebuah kamar di Browning Manor, wanita tertua dari keluarga Browning, Natasha, baru saja menutup telepon. Dia tidak tahu siapa yang membuat panggilan anonim kepadanya. Namun, selama Ye Chong disebutkan, dia akan marah. Keluarga Browning diam-diam menciptakan prajurit semu, dan mereka bekerja sama dengan dewa perang China. Alhasil, kemunculan Ye Chong tidak hanya menghancurkan bisnis keluarga Browning, tapi juga menangkap Natasha. Jangan khawatir tentang beberapa hari itu, Natasha mengalami banyak penghinaan. Foto-foto dirinya yang dipermalukan, diposting di web gelap. Kemudian, dia juga dilelang. Rasa malu dan penghinaan seperti itu membuatnya ingin segera membunuh Ye Chong. Awalnya, Ye Chong ada di Huaxia, jadi dia tidak punya banyak kesempatan. Namun, Ye Chong, bajingan itu, sebenarnya datang ke negara Mao, jadi dia mencari kematian. Natasha merasa bahwa orang yang memanggilnya harus menjadi musuh Ye Chong. Ye Chong ini sangat merajalela,
dia memiliki banyak musuh yang masuk akal. Natasha tidak repot-repot memverifikasi apakah berita itu benar atau tidak. Karena dia memiliki kesempatan untuk membunuh Ye Chong, dia pasti tidak akan melepaskannya. Dia berpikir sejenak, karena Ye Chong akan pergi dengan pesawat, lalu gunakan misil untuk meledakkannya. Setelah itu, Natasha memanggil pengurus rumah tangga Gleski. Kemudian, dia berkata kepada Gleski, "Tuan Gleski, saya ingin menggunakan meriam baja kecil." Gleski bertanya dengan heran, "Nona, apa yang kamu lakukan dengan meriam baja kecil?" "Untuk meledakkan pesawat," Natasha dikatakan. "Meledakkan pesawatnya?" ulang Gleski. Natasha mengangguk, "Benar, kamu harus bergegas dan bersiap-siap." Gleski berkata lagi, "Tapi Nona, Tuan Browning tidak mengizinkan kami menggunakan meriam baja kecil ini dengan santai. Aku akan menggunakannya, jika ayah menyalahkannya, aku akan menanggungnya sendiri, bersiaplah." Kata Natasha. Gleski tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya dan berkata, "Oke, misi, saya akan bersiap sekarang." 10 menit kemudian, sebuah jeep meninggalkan tanah milik keluarga Browning. Ada 3 orang yang duduk di dalam mobil, 1 Natasha, 1 lagi Gleski, dan 1 lagi Maois berjas, bertubuh kurus dan berpenampilan sangat serius. Namanya Kolonel Bole, dan dia adalah kepala keluarga Browning yang bertanggung jawab atas senjata dan peralatan. Jeep itu menuju ke barat sepanjang jalan, dan setelah berkendara selama setengah jam, ia tiba di sebuah pertanian besar di pinggiran barat Morik. Peternakan meliputi area seluas ratusan hektar, dikelilingi oleh tanaman, tetapi tidak dapat diakses. Karena ini adalah domain pribadi keluarga Browning. Mobil berhenti di gerbang rumah pertanian di pertanian. Setelah itu, ketiganya keluar dari mobil dan berjalan ke rumah pertanian. Rumah pertanian itu terlihat biasa-biasa saja, tetapi memiliki ruang bawah tanah rahasia. Mereka bertiga memasuki ruang bawah tanah, dan kemudian melewati koridor menuju lift ke bawah. Setelah naik lift, ia turun lebih dari 100 meter sebelum berhenti. Saat pintu lift terbuka, gudang senjata bawah tanah yang sangat mewah terpampang di depan mereka. Ini adalah salah satu gudang senjata keluarga Browning. Persenjataan besar itu seperti dunia bawah tanah raksasa yang digali oleh manusia. Di pintu masuk, ada beberapa penjaga. Mereka semua berdiri tegak dan memberi hormat setelah melihat Kolonel Bole. Kolonel Bole mengangguk kepada semua orang, dan masuk bersama Natasha dan Gleski. Kemudian, mereka melewati satu kartu pintu demi satu, dan akhirnya memasuki ruang kontrol terdalam. Di ruang kontrol, banyak staf juga memberi hormat kepada Kolonel Bole satu demi satu. Kolonel Bole dan Natasha datang ke sebuah ruangan kecil. Dia mengeluarkan kotak besi dari brankas, buka kotaknya, ada tombol merah di dalamnya, dan ada pengontrol komputer kecil di sebelahnya. Kolonel Bole berkata kepada Natasha, "Nona, apakah Anda benar-benar ingin menggunakan meriam baja?" Dia ingin memastikan lagi. Natasha mengangguk dengan keras. Tentu saja, Ye Chong ini tidak boleh dibiarkan hidup, dia adalah musuh keluarga kita, Kolonel." Bole mengangguk, "Semuanya sudah siap, beri aku alamat awal tidak apa-apa." Natasha sebenarnya sedang menunggu panggilan anonim untuk kembali dan memberitahukan alamatnya. Di sisi lain, Ye Chong dan Huang Kewe beristirahat sebentar, mendapatkan kembali kekuatannya, dan segera berangkat. Alih-alih mengejar Sun Dafeng, mereka menuju ke arah yang berlawanan dan kembali ke kota kecil Kaduer terlebih dahulu. Bagaimanapun, ada hubungan jimat batu giok di antara mereka, dan Ye Chong tidak takut Sun Dafeng akan menghilang. Setelah keduanya kembali ke Kaduer, mereka menyewa kendaraan off-road dan berangkat lagi, mengambil jalan memutar untuk mengejar Sun Dafeng. Saat Sun Dafeng berjalan, dia berjalan dengan kakinya. Ye Chong dan Huang Kewe tentunya juga bisa menggunakan kaki mereka untuk mengejar, yang mungkin lebih cepat. Namun, mereka tidak melakukannya. Alasan utamanya adalah kekuatan mereka belum pulih. Bahkan jika mereka mengejar Sun Dafeng, mereka tidak akan menjadi lawan mereka. Namun, jika mereka mengemudi, mereka dapat mengambil kesempatan untuk memulihkan kekuatan mereka saat mengejar.
Keduanya meminum banyak pil di dalam mobil, dan dengan bantuan pil tersebut, keduanya pada dasarnya hampir pulih. Huang Kewei berkata, "Ye Chong, cepat dan kejar Sun Dafeng itu, saya pikir kita berdua bisa melawannya sekarang." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, seseorang akan membantu kita menghadapinya terlebih dahulu." Setelah beberapa saat, Ye Chong merasa kecepatan Sun Dafeng tiba-tiba meningkat. Sekarang menjauh dari mereka dengan cepat, jelas, Sun Dafeng sudah naik ke pesawat. Setelah Ye Chong mengkonfirmasi lokasinya, dia mengirimkan lokasi tersebut ke Natasha melalui pesan teks. Adapun Natasha, dia tidak bisa menunggu. Begitu dia menerima pesan teks, dia meminta staf untuk mengubahnya menjadi koordinat. Kemudian, Kolonel boleh mengaktifkan radar satelit di langit, dan benar saja, radar tersebut melacak sebuah pesawat pribadi. Kemampuan untuk menemukan pesawat pribadi ini dengan begitu cepat adalah berkat senjata ampuh dari keluarga Browning. Sebagai sebuah keluarga, mereka bahkan memiliki satelit di langit. Kekuatan senjata keluarga Browning lebih kuat daripada negara kecil. Dan di pesawat pribadi ini, Sun Dafeng yang duduk. Natasha berkata kepada Kolonel Bole, "Belum diluncurkan, tunggu apa lagi?" Kolonel Bole mengangguk, lalu memasukkan koordinat di komputer mikro. Kemudian, dia menekan tombol peluncuran merah. Pada saat ini, sebuah misil besar tiba-tiba menonjol dari teras di pertanian. Rudal itu terbang dengan keras, menembus udara dengan suara siulan, dan melaju ke arah timur dalam satu arah. Arah itu persis dengan arah jet pribadi Sun Dafeng. Rudal itu melesat melintasi langit, meninggalkan jejak yang sangat panjang di belakangnya. Saat ini, Sun Dafeng tidak menyadarinya sama sekali. Dia duduk di pesawat dengan kaki bersilang, penuh kemenangan. Dia memainkan setengah dari staf Zen dengan satu tangan. Tongkat Zen ini kuno dan harum, memang harta karun, mungkin dulu digunakan oleh guru Xuanzang. Namun, yang lebih dipedulikan Sun Dafeng daripada tongkat Zen adalah hadiah setelah menyelesaikan tugas ini. Setelah menyelesaikan tugas ini, dia bisa mendapatkan lebih dari selusin pil, dan hadiah 100.000 koin api Istana Fenxiang. Dengan 100.000 koin api ini, dia dapat membeli kesempatan untuk berlatih di lapisan dalam pembakar dupa. Ditambah dengan bantuan ramuan ini, Sun Dafeng percaya bahwa dia mungkin bisa menerobos dari prajurit tingkat Xuan ke prajurit tingkat bumi. Saat itu, dia bisa memasuki halaman dalam. Meskipun halaman dalam dan halaman luar adalah murid Istana Fenxiang, ada perbedaan dunia. Begitu Anda memasuki halaman dalam, Anda akan benar-benar naik ke atas. Memikirkan hal ini, Sun Dafeng tidak bisa menahan diri untuk sedikit bersemangat. Tepat ketika dia sedang bermimpi, dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang tidak normal. Dia merasa sepertinya ada kekuatan yang kuat di kejauhan, menyerangnya dengan cepat. Sun Dafeng melihat keluar melalui jendela pesawat, dan melihat titik hitam di cakrawala jauh, yang semakin besar, dan dengan cepat mendekatinya. Setelah beberapa detik, flek hitam sudah bisa terlihat dengan jelas. Ternyata itu adalah rudal tembak pesawatnya. Gelombang udara akibat misil yang terbang dengan kecepatan tinggi menyebabkan pesawat berguncang tidak stabil. Pada saat ini, pilot pesawat berteriak melalui pengeras suara, "Kakak Sun, ini tidak baik, kami diserang rudal." Sun Dafeng mengertakkan gigi dan berkata pada dirinya sendiri, "Ini negara mau, saya tidak punya musuh, bagaimana mungkin menghadapi serangan misil?" Betapa sialnya, mungkinkah Ye Chong dan Huang Kewei? Mustahil, kedua orang ini tidak terlihat seperti orang yang bisa menggunakan misil. Namun, Sun Dafeng tidak bisa membiarkan Sun Dafeng berpikir terlalu banyak sekarang, melihat misil akan segera mengenai. Pada saat ini, Sun Dafeng mendengus dingin, menendang pintu pesawat dengan tendangan tiba-tiba. Saat ini, pesawat berada di ketinggian 30.000 kaki. Tiba-tiba, udara dingin yang tipis mengalir ke dalam pesawat, tekanan udara pesawat segera hilang kendali, dan alarm berbunyi. Tapi Sun Dafeng berdiri di sana, tampaknya tidak terpengaruh. Namun, pilot di kokpit bukanlah ahli kultivasi, dia baru saja direkrut oleh Istana Fenxiang untuk menerbangkan pesawat.
Wajah pilot menjadi pucat karena ketakutan, dan dia segera menekan tombol di kursi dan keluar. Pada saat yang sama, pesawat jatuh. Sun Dafeng berdiri di pintu pesawat yang terbuka, membiarkan udara dingin menerpa wajahnya. Dia tidak peduli sama sekali. Melihat misil sudah mendekat, dan pesawat sudah jatuh ribuan meter jauhnya. Sun Dafeng merasa hampir selesai, jadi dia berteriak keras dan melompat dari pesawat. Tubuhnya jatuh dengan cepat, jatuh lurus seperti paku vertikal. Kemudian, dia hanya mendengar ledakan di atas kepalanya. Rudal itu telah mengenai, dan percikan besar meledak di udara, menimbulkan awan jamur hitam. Saat ini, jika orang-orang di tanah melihat ke atas, mereka mungkin juga bisa melihat tempat ledakan di udara. Sun Dafeng didorong oleh gelombang udara dan jatuh lebih cepat lagi. Meski pesawat sudah mendarat jauh sebelumnya, Sun Dafeng melompat. Namun, ketinggian itu masih berakibat fatal bagi orang awam. Saya khawatir sebelum turun, ia akan mati beku oleh udara dingin. Tapi untuk seorang seniman bela diri misterius seperti Sun Dafeng, ini bukan masalah serius. 20 detik kemudian, hanya terdengar ledakan keras, dan Sun Dafeng jatuh ke tanah. Seolah-olah sebuah meteorit telah menghantam bumi, menciptakan lubang besar yang dalam. Untungnya, sesaat sebelum Sun Dafeng menyentuh tanah, dia mengumpulkan semua kekuatannya dan membentuk lapisan pelindung di sekujur tubuhnya, sehingga dia tidak mengalami kerusakan besar. Namun, meski demikian, setelah jatuh dari ketinggian beberapa ribu meter, ia juga mengalami banyak guncangan, menyebabkan beberapa luka dalam, dan juga membutuhkan banyak tenaga. Dia melihat sekeliling, dan ternyata dia mendarat di gurun tandus. Hehe, kamu ingin membunuhku? Sun Dafeng, tidak semudah itu. Sun Dafeng mencibir, kemudian dia duduk bersila di tanah, terengah-engah. Saat ini, hari sudah sore, dan matahari terbenam menyinari pasir, menebarkan lapisan merah tua di atas pasir, dan seluruh gurun tampak sangat sunyi. Sun Dafeng bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang memiliki kemampuan seperti itu? Namun, dia berubah pikiran, cara terbaik baginya sekarang adalah berpura-pura menjadi orang biasa. Tidak bisa membiarkan orang lain mengetahuinya. Tidak peduli siapa itu, pasti bukan orang biasa yang bisa menggunakan misil. Saat ini, di kejauhan, sebuah kendaraan off-road melaju. Di belakang bodi off-road, awan debu yang besar terangkat. Sun Dafeng sangat gembira, itu benar-benar terjadi pada waktu yang tepat. Dia bisa berpura-pura menjadi seseorang yang tersesat di padang pasir dan mencari tumpangan. Memikirkan hal ini, Sun Dafeng melambai ke arah kendaraan off-road itu. Ketika kendaraan off-road melaju di dekat Sun Dafeng, itu benar-benar berhenti. Sun Dafeng memasang wajah tersenyum, "Halo, teman, saya tersesat di sini. Bisakah Anda memberi saya tumpangan?" Sebelum Sun Dafeng selesai berbicara, pintu kendaraan off-road terbuka. Sun Dafeng langsung tercengang, karena orang yang turun dari kendaraan off-road itu adalah Ye Chong dan Huang Kewei. Ye Chong bertanya sambil tersenyum, "Apa, teman? Apakah kamu tersesat? Bukankah kamu tertembak oleh rudal?" Huang Kewei berkata dengan rasa ingin tahu, "Aku tidak berharap kamu hidup dengan kehidupan seperti itu." Sun Dafeng memandang mereka berdua dengan marah, mengertakkan gigi dan berkata, "Benar saja, kalian berdua bajingan yang melakukannya. Aku benar-benar menyesal tidak membunuhmu di awal. Jangan bunuh kami. Karena kamu tidak berani, jangan katakan seolah-olah Anda membiarkan kami pergi." Huang Kewei berkata, "Sun Dafeng, panggil staf Zen. Jika tidak, saya akan bersikap kasar kepada Anda." Sun Dafeng pura-pura baik-baik saja, berdiri dengan enggan, terkekeh, dan berkata, "Kenapa? Apa menurutmu aku terluka? Tidak bisa mengalahkanmu? Katakan, aku hanya luka ringan, jangan takut, sialan, naik." Ye Chong berkata, "Sun Dafeng, jangan tunggu, saya dapat memberitahu Anda bahwa dalam kondisi Anda saat ini, di tangan kakak senior Huang, Anda tidak dapat bertahan 5 pukulan. Serahkan staf Zen. Keluarlah, aku sama sekali tidak tertarik dengan hidupmu." Kata Huang Kewei lagi. Sun Dafeng mengertakkan gigi dengan kebencian,
dan memandang mereka berdua dengan kejam. "Kentut, kamu datang hari ini tepat pada waktunya. Biarkan kalian semua mati di sini." Sun Dafeng ini lebih baik mati daripada menyerahkan tongkat zennya. Tongkat zen ini berarti tiketnya untuk memasuki halaman dalam. Tentu saja dia tidak mau menyerahkannya. Mengatakan demikian, Sun Dafeng mengeluarkan 3 pil dari sakunya, dan kemudian memasukkan semuanya ke dalam mulutnya dengan tegukan tajam. Ketiga pil pengumpulan ki ini dikumpulkan olehnya sebelumnya. Biasanya dengan satu, dia harus berhati-hati dan merasa tertekan. Namun, tidak mungkin sekarang, untuk menghadapi Ye Chong dan Huang Kewei, dia hanya bisa memulihkan kekuatan fisiknya secepat mungkin. Benar saja, setelah meminum 3 pil ini, efeknya terlihat jelas, dan Sun Dafeng memulihkan sebagian dari kekuatannya. Huang Kewei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sun Dafeng, apakah kamu masih terobsesi dengan obsesimu?" Sun Dafeng mendengus, "Mari kita lihat siapa yang meninggal hari ini." Dia mengambil segenggam pasir di tanah dan melemparkannya ke arah Ye Chong dan Huang Kewei dengan sekuat tenaga. Kekuatan Sun Dafeng begitu besar sehingga dia hampir menuangkan semua kekuatan menyusuinya ke dalam pasir. Segenggam pasir mengandung sekitar 1000 butir pasir halus. Pada saat ini, setiap butir pasir, seperti peluru, ditembakkan ke arah Ye Chong dan Huang Kewei. Huang Kewei mendengus dingin, dan dengan lambaian tangannya, pasirnya berserakan. Namun memanfaatkan kesempatan ini, Sun Dafeng berbalik dan kabur. Dalam sekejap mata, dia sudah lari sejauh 200 meter. Ternyata Sun Dafeng tidak bodoh. Dia tahu bahwa jika dia benar-benar berhadapan langsung, kondisinya saat ini sama sekali bukan lawan Huang Kewei. Jadi sekarang, satu-satunya cara adalah melarikan diri. Dia meminum 3 pil untuk memulihkan kekuatannya, bukan untuk melawan Huang Kewei dan Ye Chong, tetapi untuk melarikan diri. Segenggam pasir itu hanyalah tipuan, untuk mengulur waktu bagi dirinya sendiri untuk melarikan diri. Namun, pemikiran Sun Dafeng terlalu sederhana. Dengan kata lain, dia meremehkan Huang Kewei dan Ye Chong. Melihat ke arah mana Sun Dafeng melarikan diri, Huang Kewei mendengus dingin, ingin lari. "Lihat kemana kamu bisa pergi." Saat dia berbicara, Huang Kewei bergerak dan mengejarnya. Ye Chong juga mengikuti Huang Kewei, dan keduanya mengusir mereka. 10 menit kemudian, Ye Chong dan Huang Kewei sudah kembali ke kendaraan off-road. Huang Kewei duduk di kursi kopilot dan meletakkan tongkat zen lagi. Dia menepuk pundak Ye Chong dengan puas, dan berkata, "Kali ini, terima kasih." Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Ini masalah sepele. Ayo pergi." Lalu, keduanya melaju. Itu melaju pergi dan melaju ke dalam sisa cahaya matahari terbenam, hanya menyisakan ekor panjang asap dan debu. Dan di suatu tempat di padang pasir, tubuh Sun Dafeng terbaring. Masih ada ekspresi keengganan di wajahnya, namun, semuanya sudah berakhir. Tubuhnya terbaring di sana menunggu, seperti ribuan nyawa di padang pasir. Segera, dia akan mengering, atau dimakan oleh semut tentara gurun yang sesekali lewat. Di sisi lain, Natasha sedang menunggu hasil di pangkalan militer keluarga Browning. Seorang anggota staf kembali untuk melaporkan, pesawat telah ditabrak. Tidak peduli berapa banyak orang di dalam pesawat, mereka semua pergi menemui Tuhan sekarang. Natasha mengangguk, terlihat sangat bahagia. "Ye Chong, bajingan itu, akhirnya mati. HMPH, kamu berani menghinaku. Ini pembalasan pada saat ini." Natasha menerima panggilan tanpa nama itu lagi. Natasha berkata, "Terima kasih banyak, Tuan. Terima kasih telah banyak membantu saya. Sepertinya Ye Chong adalah musuh kita bersama, dan saya telah membunuhnya." Di sisi lain telepon, Ye Chong tertawa. Natasha juga tidak peduli. Dia pikir pihak lain senang karena Ye Chong meninggal. Kemudian, Natasha bertanya, "Ngomong-ngomong, Pak, saya belum tahu siapa Anda." "Saya harus berterima kasih, saya Ye Chong." Natasha tertegun, kamu apa? Kamu Ye Chong?" "Ketika saya punya waktu untuk pergi ke Huaxia, saya akan mentraktir Anda minum teh. Selamat tinggal." Setelah itu, Ye Chong menutup telepon,
Baru saat itulah Natasha menyadari bahwa dia ditipu oleh Ye Chong lagi. Tidak hanya dia tidak membunuh Ye Chong, dia juga membantu Ye Chong membunuh musuh Ye Chong. Wajah kecil Natasha memerah karena marah, dan dia menginjak kakinya dengan keras. Sialan Ye Chong, aku tidak akan pernah mati bersamamu, aku akan membunuhmu, kau tahu? Dia menggunakan misil Hot Hatch keluarga. Rudal semacam ini sangat mahal untuk diproduksi, dan seluruh keluarga Browning hanya memiliki 3 rudal, yang merupakan harta keluarga yang sesungguhnya. Natasha baru saja menyia-nyiakan satu, masih membantu Ye Chong. Semakin Natasha memikirkannya, semakin marah dia. Wajah kecilnya memerah, dan dia menghancurkan meja dengan putus asa. Ye Chong, aku tidak bisa membiarkanmu. Di sisi lain, Ye Chong menutup telepon. Berpakaian sebagai orang biasa dengan Huang Kewei, dan naik meninggalkan Mao. Meski pemeriksaan keamanannya sangat ketat, namun dengan kekuatan keduanya, masih sangat mudah untuk membawa stick Zen. Pesawat pertama kali terbang kembali ke ibu kota dari Mao, dan kemudian dipindahkan ke Beihai. Masuki Wang Jiaji dari Beihai, dan kembali ke istana Fenxiang dengan perahu. Misi ini, keduanya telah keluar selama seminggu penuh. Sekarang, akhirnya kembali ketika para murid di halaman luar mendengar bahwa kakak perempuan Dewi Huang telah kembali dari misinya. Mereka semua bersorak-sorai. Namun, selain bersorak, mereka juga sedikit kecewa karena menemukan Ye Chong juga kembali. Bersambung.